Pertemuan kedua akan mengetahui beberapa hal yang penting. Yang pertama, kebutuhan metode statistikal, yaitu kecermatan menyatakan besarnya kemungkinan timbulnya satu cara perilaku kerja. Pengetahuan diperoleh dari belajar dari pengalaman tentang formal yang tepat berkaitan dengan perilaku kerja yang berbeda-beda. Itu keuntungannya statistikal. Kelemahannya metode statistikal adalah kesulitan untuk mengadakan kajian-kajian validasi dan validasi silang, ketidakmampuan untuk memperhatikan perubahan-perubahan dinamis dalam pekerjaan dan kondisi keorganisasian, kesulitan untuk menggunakannya memperoleh keputusan yang benar-benar diindividualisasi karena berdasarkan banyaknya orang sampel. Itu kelemahannya di statistik. Metode klinik memiliki keuntungan setiap orang ditangani sesuai dengan dirinya. Psikolog dengan menggunakan terampil khususnya dan pengalaman dapat memperhatikan kondisi unik dan khusus bagi situasi peramalan rinci. Kelemahannya adalah derajat ketidaktepatan, kesulitan prosedur yang tidak dibakukan, subjektif, masalah dari pembentukan sengsan dan aturan optimal untuk mengkombinasikan informasi dan bentuk peramalan. Peranan tes psikologi dan wawancara dalam proses seleksi tenaga kerja. Itu ada beberapa tahap. Tahap pertama, pencarian calon tenaga kerja. Beberapa hal yang bisa kita lihat mulai dari iklan, bisa pakai iklan di koran-koran, di majalah, media cetak, elektronik serta internet. Pengetahuan langsung ke sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan kejuruan. Tenaga kerja sendiri mengajukan kenalan atau saudara-saudara yang dapat mereka jamin kebaikan kerja mereka. Pencari kerja melamar sendiri ke perusahaan. Tahap seleksi calon tenaga kerja. Tahap 1, seleksi surat lamaran. Tahap 2, wawancara awal. Tahap 3, ujian psikotes wawancara. Tahap 4, penilaian akhir. Tahap 5, pemberitahuan dan wawancara akhir. Tahap 6, penerimaan. Jadi memang terakhir itu biasanya dengan direktur atau pihak pemakai kerja, mereka menanyakan gaji dan sebagainya. Sumbangan tes dan wawancara dalam mengambil keputusan yang menggunakan evaluasi asesmen psikologik menggunakan metode lain seperti metode surat lamaran, ujian pengetahuan dan keterampilan, dan wawancara calon. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara bertahap atau secara bersama-sama. Model penelitian keabsahan seleksi. Model penelitian keabsahan seleksi tradisional. Analisis kajian pekerjaan, menentukan peramal dan alat ukur, menentukan kriteria dan keberhasilan alat ukurnya, keabsahan peramalan, keabsahan silang, rekomendasi untuk seleksi, assessment. Asumsi yang salah pada model seleksi tradisional pekerjaan dan orang yang melakukan ujian tidak dapat berubah, padahal dunia mudah berubah. Sekarang dengan persaingan dan jabatan yang baru banyak sekali, sehingga tiap tahun tiap waktu berubah banyak sekali lapangan pekerjaan, jenis-jenis jabatan yang banyak bertambah. Dua populasi pelamar yang sama adalah sama, betul, tiap berubah, tiap suatu perubahan masyarakat itu juga ternyata populasi pelamar juga berubah. Suatu peramal pekerjaan yang efektif dapat diterapkan pada semua orang yang melamar pada pekerjaan sama dalam hal menentukan keberhasilan dan dalam pekerjaan. Jadi berbeda-beda yang digunakan dalam peramal, ternyata seperti universitas atau fakultas ekonomi akan menghasilkannya berbeda-beda. Evaluasi asesmen kapasitas psikologis yang digunakan dalam prosedur menulis kajian pekerjaan menggunakan data, menetapkan alat ukur tes psikologi yang mengukur ciri-ciri kepribadian, tes psikologi yang diberikan secara klasikal, perorangan dan wawancara. Melaksanaan pemeriksaan psikologis meliputi tahap pemeriksaan klasikal, tahap pemeriksaan perseorangan, dan tahap laporan. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan suatu proses kajian sistematis tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu pekerjaan, mencakup tugas-tugas, tanggung jawab dan tanggung jawab gugat untuk dapat menentukan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan ciri bidang lain yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut